Pengadilan Negeri Pekanbaru menggelar sidang kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Cut Salsa, selebgram asal Pekanbaru pada Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025. Sidang mengagendakan pemeriksaan saksi dari pihak korban. Saksi yang diperiksa adalah korban AHM dengan saksi R yang merupakan teman pria korban dan ibu kandung AHM Weni Mulyono. Sidang digelar di ruang inklusi yang dipimpin Hakim Ketua Hendah Karmila Dewi. Kuasa hukum korban dari LBH Pemuda Sahabat Hukum Indonesia, Bayu Saputra mengatakan, pihaknya menuntut keadilan terhadap korban yang saat kejadian masih berstatus masih di bawah umur. Saat kejadian, korban yang masih berusia 17 tahun memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim mengenai insiden yang terjadi di sebuah kafe di Mall SKA pada Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023 yang lalu. Saat AHM keluar dan duduk di area luar, tiba-tiba terdakwa menyiramkan air dari gelas ke arah AHM. Kemudian terdakwa berkata, "Maaf ya, aku sengaja." Tidak terima atas tindakan tersebut, lalu AHM membalas dengan menyiramkan air dari botol miliknya. Namun, aksi tersebut berujung pada tindak kekerasan dari terdakwa secara brutal yang berakibat korban luka dan memar. Atas kejadian itu, kuasa hukum korban mendesak pihak kepolisian agar menahan Cut Salsa yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Soal kasus bully di media sosial terhadap kliennya, kuasa hukum akan mempertimbangkan untuk melaporkan pelanggaran Undang-Undang ITE ke pihak polisi. Ibu korban, Weni Mulyono mengungkapkan, sudah tertutup upaya damai, pihak keluarga sudah menunggu. Namun hingga saat ini, tidak ada iktikat baik oleh pihak terdakwa untuk meminta maaf kepada orang tua korban secara kekeluargaan. Ibu korban menyayangkan langkah pelaku yang melaporkan kembali anaknya AHM ke polisi, sehingga membuat kekecewaan yang dalam. Ibu korban yakin akan memperjuangkan AHM agar mendapatkan keadilan. Mengawal kasus ini agar mendapatkan keadilan terhadap pelaku anak penganiayaan. Karena sampai saat ini pelaku penganiayaan yang terjadi di Kota Pekanbaru, khususnya untuk korban dari anak Ibu Weni, ini belum ditahan. Kami mohon kepada teman-teman di sini untuk mengawal aja supaya kasus kita ini cepat selesai dan mendapatkan keadilan supaya ada efek jera terhadap pelaku. Pada saat ini kejadiannya pelaku malah membuli dan membuli anak korban di media sosial. Makanya kami sangat menyayangkan kenapa ini tidak ditahan dan efeknya luar biasa. Tetapi kenapa tidak ditahan? Baik dari kepolisian maupun dari kejaksaan juga tidak menahan. Akan dilaporkan Undang-Undang ITE terkait pembulian tersebut? Ya, akan kami pertimbangkan untuk laporan itu selanjutnya. Jadi nggak ada upaya damai, Bang, ya? Tidak ada upaya damai lagi, sudah tertutup pintu damai karena dari awal saya menunggu pihak yang pelaku ini atau keluarganya meminta maaf kepada kami. Kalau dia merasa bahwa kami keluarga, dia tahu rumah kami di mana, dia bisa datang meminta maaf, tapi ini malah melaporkan balik anak saya yang masih di bawah umur, dijadikan tersangka, dan itu membuat saya sangat kecewa dan anak saya kena mentalnya, harus ke hipnoterapi, harus ke psikolog, dan anak saya sampai sekarang tuh takut buka HP karena dibully setiap hari oleh pihak keluarganya. Itu macam-macam dibulinya karena mereka merasa selebgram dan banyak pengikutnya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah akan ada keadilan. Saya yakin sebagai seorang ibu saya akan memperjuangkan anak saya. Semoga anak saya bisa mendapatkan keadilan dan efek jerahnya bagi pelaku itu.